Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengawali pembelajaran kita terlebih dahulu dengan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab limpahan-limpahan rahmat taufik hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, yang masih bisa kita rasakan bersama, sehingga kita tetap istiqomah untuk menggapai ridhonya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti tergolong dari orang-orang yang abror. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memulai kajian kita Fathul Qorib pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu bertawassul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahi muallifi hadzal kitab Syekh Ibn Qasim Al-Ghaziyyi wa Syekh Abi Syuja' Al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa aba'ina wa umadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'ilai kalimatillah. Alhamdulillah, kita sampai pada bab istinja dan lanjutannya wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblati. Itu ya, benar ya? Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada etika orang yang buang hajat. Ada etika yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari bersama seperti apa? Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblati. Wa yajtanibu, dan menjauhi, wujuban dengan wajib, qadil hajati, siapa orang yang menunaikan hajat, istiqbalal qiblati, pada menghadap kiblat. Al-an, sekarang, wahia, dan adapun kiblatul an, kiblat yang sekarang, al-Ka'batuh, ialah Ka'bah. Pertama itu wastidbaroha, yang kedua wastidbaroha, dan membelakangi kiblat, fis sokhra'i, di tanah lapang, illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun,
illam yakun jika tidak ada bainahu ialah antara mustanji orang yang berhajat wa bainal kiblati dan antara kiblat satirun apa penghalang. Jadi etika untuk orang yang sedang atau yang akan qadil hajah, kencing, pup, berkewajiban menjauhi menghadap kiblat yang sekarang yaitu adalah Ka'bah. Jadi tidak boleh kalau kita sedang buang hajat itu menghadap kepada kiblat, dan juga dilarang membelakangi kiblat. Bokongnya diarahkan ke kiblat saat di tanah lapang. Sementara antara orang dan kiblat itu tidak ada penutup atau satir. Kalau ada penutup bagaimana? Tidak apa-apa. Nah, kita lihat tausyihnya dulu. Kita akan baca tausyihnya. Wa yajtanibu wujuban qadil hajah wa muridu qadiha, dan orang yang ingin menunaikan hajatnya mukallaf atau bahkan walinya. Jadi tidak harus kita saja, orang yang memang punya kewajiban untuk menuntun anaknya atau siapapun yang dididik, ya tetap harus ketika ia menuntun tetap mengarahkan agar tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi bukan hanya kita saja, saat kita menuntun adik kita, saudara-saudara kita yang kecil, kalau kita membawanya ke tempat qadil hajah, ya diusahakan memang tidak menghadap kepada kiblat. Begitu juga membelakangi kiblat. Nah, kita lihat tempat-tempat qadil hajah, mungkin di kampung ya, dimanapun itu, rata-rata arahnya itu adalah menghadap ke utara atau ke selatan. Ketika kalau di tempat buang hajat itu menghadap ke utara, berarti di belakang kita arahnya ke selatan. Begitu juga sebaliknya, saat arah atau pintunya itu menghadap ke selatan, maka tempat atau kita membelakangi itu adalah arah utara. Seperti itu. Wastidbaraha bija'li dhahriha ilaiha bil bauli aw bil ghaid wa illam yakun bain abi ainil kharij. Oke, itu cara yang pertama. Dan wastidbaraha fis sahra. Nah, kalau umpama di mana? Di tanah lapang, illam yakun bainahu wa bainahu satirun aw kana ay wujida satirun walam yablu sulusai dira'in. Kita lanjut. Au kana walam yablugh sulusai dira'in au balaghahuma wa ba'da anhu. Au kana atau ada apa satir, penutupnya ada. Tadi kalau di tempat lapang itu tidak ada apa? Penutup ya. Maka itu tidak boleh. Au kana atau ada apa satir walam yablugh, dan tidak sampai apa satir sulusai dira'in pada 2/3 dira'. Dira' ini ya. Au balaghahuma atau sampai apa satir huma pada sulusai dira'. Wa ba'uda anhu, dan jauh apa satir anhu dari qadil hajah. Sampai pada 2/3. Tapi jarak antara orang yang qadil hajah dan penutupnya itu jauh. Aktsaru min salasati dira'in, dengan lebih dari 3 dira'. Bidra'il adamiyyi, dengan dira'nya bangsa Adam, artinya manusia. Kama qalahu ba'duhum, kama sebagaimana keterangan qalahu yang berkata hu pada ma ba'duhum, siapa sebagian ulama. Atau ada, ya, tadi kan dijelaskan tidak ada penghalang, atau ada tetapi tidak mencapai ketinggian 2/3 dira'. Ya, kalau kita jongkok mungkin dada kita ke atas dikit lah penutup itu. Atau mencapai berapa? 3 dira'.
ketinggiannya, tetapi dari keberadaannya mencapai lebih dari 3 diro dengan ukuran standar anak manusia kita. Sama aja ya. Nah, jadi kita harus merasa malu. Merasa malu. Artinya kalau kita melihat para sahabat, ya Abu Bakar, sahabat yang lain juga, ketika membuka aurat itu saja mereka sudah merasa malu. Membuka aurat malu kepada Allah. Apalagi kalau masalah etikanya seperti ini sudah pasti dilakukan. Sudah pasti dilakukan. Kita jangan di sembarangan, kita sudah tahu caranya bagaimana ketika menunaikan hajat. Jadi berapa ukurannya? 2/3 dirham. Nah, kalau memang ada, itu adalah ukurannya 2/3 dirham. Atau sampai pada 2/3 dirham tapi jauh, lebihin dikit. Kalau jauh, lebihin. Nah, ini au balaghuhuma wa ba'da anhu aktsara min 3 dirham. Nah, lebih dari 3 dirham, bidra'il adami ya. Wal bunyanu fi hada kasahra'i bisyartil madhkuri illa al bina' al mu'addah liqada'il hajati fala hurmata fihi mutlaqan. Berarti yang di awal itu hukumnya haram ketika tidak memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, sekarang di atas itu disebutkan bahwa etikanya kita harus menghindari menghadap kiblat atau membelakangi. Tidak disebut tentang tempatnya, apakah itu di luar atau di dalam. Tetapi kalau yang istidbaruha fi sahra ya. Wa yadam istidbaruha fi sahra. Nah, ini di tempat yang terbuka. Masih di atas itu dijelaskan tentang tempat yang terbuka. Harus ada satir, penutup. Berapa ukuran tingginya? 2/3 dirham. Sekarang kalau di tempat yang berupa bangunan bagaimana hukumnya? Wal bunyanu, dan adapun bangunan fi hada dalam bab ini, artinya bab ijtinab untuk menghindari supaya tidak menghadap kiblat dan belakang kiblat, kasahra ialah seperti tanah lapang. Berarti hukumnya syaratnya, hukumnya bangunan itu yang kita gunakan untuk qadil hajah sama dengan apa? Tempat yang lapang. Bisyarti dengan syarat al-madhkuri yang disebutkan. Apa yang disebutkan tadi? Syaratnya apa? Ukurannya harus tertutup berapa dirham, gitu ya. 2/3 dirham. Illal bina'ah, kecuali bangunan al-mu'adda yang disiapkan liqada'il hajati untuk menunaikan hajat, fala hurmata fihi, maka tidak diharamkan fihi di dalam bina bangunan mutlaqan dengan mutlak. Jadi kalau memang sudah disediakan seperti kamar mandi, nah itu tidak apa, umpama tidak ada satir penutup, masa ya sudah ada bangunan seperti itu masih mau ditutup lagi, mau dibuatkan 2/3 dirham lagi. Hukum buang hajat dalam menggunakan dengan bangunan sama seperti di tanah lapang, yaitu dengan syarat yang telah dijelaskan, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat, yaitu WC, maka tidak haram secara mutlak. Ada bangunan itu tidak ada WC-nya, umpama aula. Sama hukumnya dengan ketika kita buang hajat di tempat tanah lapang. Kecuali kalau tempat itu ada khusus dibuatkan WC. Nah, jadi kan sohro, ya, tanah lapang. Kalau sudah gambaran kita itu tanah lapang berarti seperti lapangan. Berlaku juga syarat-syarat seperti di tanah lapang itu adalah bangunan yang tidak ada tempat atau orang itu buang hajat di bukan tempat yang disediakan, bukan di WC. Maka syaratnya sama. Syaratnya sama. Kita lihat apa makna mutlakon di sini. Di sini falau hurmata. Kalau memang di WC itu tidak apa-apa. Artinya memang sudah di muadduh, ya, artinya sudah dibuatkan tempat. Falau hurmata fihi, maka tidak ada kemakruhan. Ail muaddih. Wala karohatah, tidak ada kemakruhan. Wala huwa khilaful aula, dan juga tidak menyalahi yang utama. Mutlakon. Mutlak itu artinya apa? Wujida satirun aula, ada penutup atau tidak, aula
aula atau tidak ya, ada penutup atau tidak. Balagha sulusai dira'in aula, ada penutupnya atau tidak. Kalaupun ada, itu sampai pada 2/3 diro atau tidak. Bi'aksara. Naam. Aula ta'umu yakunu kullun min al-istiqbal wa istidbari khilaful afdal haitsu amkana al-mail 'ala al-qiblati bila masyaqqah. Nah, jadi mutlak ya di situ ya. Tidak ada pengecualian. Kalau memang sudah disediakan seperti WC, itu tidak ada keharaman. Atau di sini yakunu kullun min al-istiqbali wal istidbar khilaful afdal haitsu amkana al-mailu 'ala al-qiblati bila masyaqqah. Kalau memang bisa meskipun itu sudah berada di dalam WC, sebisa mungkin ya tidak mencondongkan diri menghadap kiblat atau istidbar. Sulusai dira ini menurut Imam Nawawi adalah 44,72 cm. Bisa dibayangkan, 40 menurut Imam Nawawi 44,72 cm. Itu 1 diro. Sedangkan tadi berapa? 2/3 diro. Berarti ambil 2-nya saja sudah sampai lumayan 90 sentian ya. Sudah lumayan lah, ditambah lagi. Sedangkan menurut Imam Rafi'i adalah 44,82 cm. Itu menurut Imam Rafi'i. Dan yang sesuai dengan kebanyakan ukuran tangan manusia adalah 48 cm. Nah, yang maksud fala hurmatah ya, di syarahnya itu lafadz hurmatah ini sekedar penjelasan saja. Dibaca nasab karena menjadi isim la yang beramal seperti inna. Menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merofakkan khobar. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Sedangkan khobarnya la dibuang, takdirnya adalah maujudun. Fala hurmata maujudun, asalnya begitu. Baik, kita lanjut. Wa kharaja biqaulina al-an. Tadi di atas itu ada al-an kiblat ya. Perintahnya apa? Wa yajtanibu wujuban, wajib. Berarti kalau tidak melakukan, melanggar pada yang wajib, berarti haram ya. Qadil hajati istiqbalal kiblati al-an. Nah, sekarang. Wahia al-Ka'batu. Sekarang namanya Ka'bah. Nah, sekarang wa kharaja biqaulina, wa kharaja dan terkecuali biqaulina dengan perkataan kita. Al-anah, rupanya lafaz al-an ma apa? Kana kiblatan, yang ada apa? Ma kiblatan ialah kiblat awalan, di awal Islam. Kabaitil Maqdis, seperti Baitul Maqdis. Fastiqbaluhu, maka adapun menghadap Baitul Maqdis. Wastidbaruhu, dan membelakanginya Baitul Maqdis. Makruhun, ialah dimakruhkan ya. Artinya dengan ungkapan kiblat, di atas itu ada ungkapan kiblat yang sekarang mengecualikan tempat yang menjadi kiblat terdahulu seperti Baitul Maqdis, maka hukum menghadap dan membelakanginya adalah makruh. Dulu itu Baitul Maqdis. Posisi tempatnya di mana? Kurang paham saya. Coba nanti dicari Baitul Maqdis lalu pindah ke kiblat. Kalau ke menghadap Baitul Maqdis hukumnya apa? Makruh. Dulu sholat bukan ke Ka'bah awalnya. Di sejarah Nurul Yakin itu bukan ke sana. Baitul Maqdis. Kalau ngadep ke sana hukumnya makruh. Itu yang pertama. Kita lanjut wajitanibu adaban. Nah, sekarang tentang etika. Ini kena angin nih. Etika wajitanibu, dan menjauhi adaban dengan sunnah, dengan tata krama. Qadil hajah, siapa orang yang buang hajat, al-baulah, pada kencing, wal ghaita, dan berak, fil ma'ir raqidi, dalam air yang menggenang. Jadi bagi orang yang buang hajat, sunnah menjauhi kencing dan berak di air yang diam, tidak mengalir. Berarti bagusnya bagaimana? Ya, kalau kita kencing sebisa mungkin di tempat air yang mengalir, sambil diairi.
Ya, itu ya. Amal jari fayukrahu. Dan adapun air yang mengalir fayukrahu maka dimakruhkan apa baul wal ghaid. Fil qalili dalam air yang sedikit minhu dari al jari dunal katsir bukan air yang banyak. Jadi kalau kita kencing, kita pup pada tempat air atau pada air yang menggenang tidak mengalir itu hukumnya apa? Sunnah menghindari itu. Sunnah menghindari kita buang hajat pada air yang menggenang. Jadi makruh ya. Tidak sampai haram. Adapun air yang mengalir itu juga dimakruhkan kalau airnya sedikit. Dunal katsir bukan air banyak, lakinil aula ijtinabuhu. Ya. Dunal katsir bukan air yang banyak, lakin tetapi al aula adapun yang lebih utama ijtinabuhu ialah menjauhinya. Baulun fi ma'il katsir. Jadi air yang mengalir, ya, adapun air yang mengalir maka dimakruhkan buang hajat di air mengalir yang sedikit, tidak yang banyak. Ya, dunal katsir. Akan tetapi yang lebih utama adalah menjauhinya. Jadi kalau bisa janganlah ya. Siapa tahu di sebelah sana ada yang pakai gitu maksudnya. Tiba-tiba mengalir itu, ikut aliran air itu tahunya yang harokat akhirnya kasroh. Syukur-syukur kalau padat. Nah kalau sebaliknya, wah kasihan kok berubah air ini. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Makanya jaga adab agar orang di sekitar itu tidak terganggu. Itulah hakikatnya orang Islam. Orang mukmin itu seperti itu, menjaga adab. Sampai-sampai dicontohkan seperti apa tawon. Wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw rakidan. Wa bahatha dan membahas an-Nawawi siapa Imam An-Nawawi tahrimahu pada haramnya baulun wa ghaid, pada haramnya kencing dan berak fil qalili dalam air yang kecil. Jariyan ialah mengalir aw rakidan atau menggenang. Namun Imam Nawawi ini membahas bahwa hukumnya haram. Menurut Imam Nawawi, haram buang hajat di air yang sedikit, baik yang mengalir atau diam. Menurut Imam Nawawi. Kalau di atas itu kan ada tata krama, sunnah meninggalkan itu. Jadi kebalikannya makruh. Tapi menurut Imam Nawawi haram hukumnya. Airnya airnya sedikit, takut ada hewannya di situ. Ada hewan, ada ikan, kena kencing kita, waduh banjir bandang gitu ya. Airnya berbeda warnanya ini. Kenapa? Ada air terjun yang datang dari atas. Tiba-tiba kena ikannya, mati ikannya gara-gara ini. Apalagi habis makan jengkol, habis minum kopi white itu ya, warna baunya udah menyengat sekali. Mati hewannya di sana. Khawatirnya ke sana. Itu ya, kita ketahui ya. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaid tahta asy-syajarati al-musmirati waqtas samrati wa ghairahu. Ini juga etikanya ya. Wa yajtanibu dan menjauhi siapa qadil hajah, orang yang buang hajat. Aidan juga al-baula pada kencing wal ghaid dan berak tahta syajaratil musmirati di bawah pohon yang berbuah. Waqtas samarati di waktu berbuah wa ghairahu dan selain waktu berbuah. Alhamdulillah saya tidak pernah Pak kencing di pepohonan yang berbuah umpama. Nah ini wa ghairahu dan selain waktu berbuah. Berarti berbuah tidak berbuah pun kita etikanya menghindari ketika buang hajat di sana. Tapi di rumputan ya sama aja. Kan enggak berbuah Pak. Ya kasihan gitu loh. Cari tempat. Sediain botol aja Pak. Ya lebih bagus gitu ya. Tapi hati-hati. Jangan sampai dibuang sembarangan, pecah. Ini tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah atau tidak.
Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqil masluki linnas. Wa yajtanibu dan menjauhi siapa qadil hajah ma pada sesuatu dzukira yang disebutkan apa ma fit tariqi di jalan al masluki yang dilalui linnasi oleh manusia. Dan sunnah menjauhi apa yang telah disebutkan di atas ma dzukira di jalan yang dilewati manusia. Kalau dulu masih kecilnya jangan kencing sembarangan di tengah jalan. Nanti orang yang lewat tuh hamil. Begitu bahasanya orang dulu. Tujuannya apa? Agar kita itu tidak kencing di jalanan. Ada dulu itu pelarangan-pelarangan yang tidak masuk akal bagi kita. Ya, tapi tujuannya baik. Jangan membunuh laba-laba. Apalagi yang perutnya itu warna-warni itu bagus sekali kalau di kampung. Jangan bunuh itu. Nanti kalau kamu sampai kena gigit itu obatnya susah. Apa obatnya? Bulan sama bintang. Akhirnya tidak membunuh. Itu pelarangan-pelarangan yang ada etikanya sebenarnya. Wa fi mawdi'i dhillih saifan. Wa fi mawdi'i dhillih dan di tempat berteduh saifan di musim kemarau karena akan sering dipakai orang berteduh di situ. Jangan diganggu lah, jangan mengganggu. Jangan mengganggu tempat-tempat orang yang bisa dipakai siapapun lah, bahkan bukan orang saja, hewan pun. Yang kencing di tempat yang air sedikit itu nggak boleh, karena takut begitu. Udah ada hewannya. Wa fi maudhi syamsi dan di tempat berjemur sitaan di musim hujan. Dilarang kencing buang hajat di tempat berteduh saat musim kemarau. Dan di tempat berjemur saat musim dingin. Biasanya dipakai orang tempat berjemur. Atau bukan di waktu musim dingin yang disediakan tempat berjemur. Contoh, saat kita dulu awal-awal corona orang banyak berjemur. Isunya, ayo kita berjemur biar sehat. Nah, pasti akan ada tempat yang sering dipakai oleh orang berjemur. Maka jangan kencing di situ, itu etikanya. Apapun yang akan merugikan bagi kita, bagi umat yang lain, bagi orang lain, bagi manusia, bagi hewan, itu hindari. Jadi tidak boleh kencing di tempat yang teduh saat musim kemarau dan tempat yang disediakan untuk berjemur saat musim hujan. Itu juga etikanya tidak boleh. Wa fi taqbi fil ardi wa huwa nazilul mustadiru. Wa fi taqbi dan di lubang fil ardi di tanah. Wa huwa dan adapun takbun lubang itu an-nazilu ialah tanah yang turun, al-mustadiru yang melingkar. Walafdhu takbi dan adapun lafaz kata takbun sakitun ialah gugur fi ba'dhi nusakhil matni di sebagian naskah matan. Dan kita harus menghindari untuk buang hajat di lubang yang ada di tanah, yaitu lubang bulat yang masuk ke dalam tanah. Jadi tidak boleh ke sana. Takut ada hewannya, lagi-lagi. Kalau manusia tidak mungkin. Takut ada hewannya, dilarang. Di dalamnya ternyata ada jangkrik, kencing kita di situ. Sengaja memasukkan malah mohon maaf dakarnya. Ada ular, patok sama ular tuh, jerah dah. Hati-hati makanya. Ada yang mengatakan juga takut ada jinnya di situ. Nah, sampai ke makhluk halus seperti itu pun dijaga. Nah, di sini. Coba wa fi taqbi firadi wa bi fatin. Wal hiqa bis surbu bi fatin. Qad yakunu fi dzalika hayawanun dha'ifun. Terkadang di tempat itu akan ada hewan yang lemah. Lemah itu ya cara keluarnya pelannya luar biasa. Turunlah banjir dari atas, banjir kencing dari kita. Tidak boleh. Fa ta'adza, maka akan menyakitinya. Au qawiyun, atau yang hewan yang kuat, gesit juga bisa. Walima kilah, dan karena satu kilah yang
nukil yang ada yang mengatakan kil ya pendapat annal jinna taskunu dzalika. Ada yang mengatakan bahwasan jin itu berdiam di sana. Faqad tu'dhi man yabulu fihi, maka sungguh akan menyakiti siapa orang yabulu yang kencing fi dalam lubang tersebut. Ada yang mengatakan waruwiya annahum, ada yang mengatakan meriwayatkan namun sungguhnya orang kafir qatalu membunuh siapa orang kafir Sa'ad bin Ubadah, akan sahabat Sa'ad bin Ubadah, lamma bala fihi, karena di saat Sa'ad bin Ubadah itu kencing di tempat yang lubang di bumi itu. Jadi hindari itu, awas ada jinnya loh, bengkak nanti, nggak bisa pup atau sakit perut. Hati-hati, sudah disebutkan di sini, nggak boleh sembarangan. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati 'ala al-bauli wal ghaid. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara adaban dengan sunnah, karena sunnah ya, li ghairi daruratin, untuk selain darurat, qadil hajati, siapa orang yang buang hajat, 'ala al-bauli, ketika kencing, wal ghaid, dan berak. Enggak boleh menikmati sambil ngobrol. Kamu dari mana tadi? Keluar air terjunnya. Apalagi sebelahnya lagi ngeden, diajak ngomong, nggak konsentrasi. Kecuali hajat. Kalau ada hajatnya nggak apa-apa. Ngobrol, ada ular tuh di depanmu. Ngasih tahu orang yang akan berbahaya kepada dirinya, itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Kita lihat caranya seperti apa. Fayukrahu lahu at-takallum hala dzalika walau bi ghairi dzikrin, meskipun bukan dzikir. Aw raddi salamin, ataupun salam. Kita qala assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong biasa aja makruh, apalagi sampai dzikir. Atau juga menjawab salam illa li maslahatin, kecuali kalau ada kebaikannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza taqawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, saling menutupilah ya, jangan saling lihat-lihatan auratnya. Wa yatahaddatsani, dan juga jangan saling berkata lah ya. Kita lanjut. Fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayyatan taqsidu insanan lam yukrah al-kalamu hinaidin. Fa in da'at, maka jika mendorong daruratun, apa darurat, ilal kalami, pada berbicara, artinya ini saya harus ngomong nih. Saya ini harus terbuka, harus ngomong meskipun kondisi buang hajat. Kaman, seperti orang ro'a yang melihat siapa, man hayyatan, pada ular, taksidu, yang menuju apa ular, insanan, pada manusia, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan al-kalamu, apa berbicara, hinaidin, di saat itu. Kita duduk di jamban nih, jongkok di jamban. Jambannya lebih tinggi daripada kita. Ada temannya di bawah. Ada ular di belakangnya ngasih tahu, Bago, ada ular belakangnya. Dia enggak tahu, Bago enggak tahu. Maka enggak apa-apa. Jangan diam, oh ya, makruh. Kemakruhan itu akan hilang hukumnya saat ada saudaranya yang akan berbahaya. Boleh. Ada orang mau bunuh diri, ngomong, tolong, itu ada orang mau bunuh diri. Sedangkan kita lagi pup. Boleh. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha huma. Wala yastaqbiru, dan wala yastaqbilu, dan tidak menghadap siapa qadil hajah asyamsa, pada matahari, wal qamara, dan bulan, wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi siapa qadil hajah huma, pada keduanya, matahari dan bulan. Ay yukrahu lahu dalikah, ay artinya yukrahu, dimakruhkan, lahu, bagi qadil hajah, dalika, apa itu, yastaqbilu syamsa wal qamar, menghadap ke matahari dan bulan,
hala qada'i hajatihi, ketika menunaikan hajatnya. Jadi tidak menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Maksudnya, bagi orang yang buang hajat dimakruhkan melakukan hal itu saat buang hajat. Bulannya di sana sambil memandangi itu bagus sekali. Tapi tetap tadi hukumnya masih dalam kondisi tidak ada penutup satir. Lakin Nawawi fi Raudhah wa Syarh al-Muhaddab qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin. Lakin akan tetapi An-Nawawi, adapun Imam Nawawi fi Raudhah di dalam kitab Ar-Raudhah wa Syarh al-Muhaddab dan kitab Syarah Muhaddab qala, beliau berkata siapa Imam Nawawi, inna istidbarahuma, pada sungguhnya membelakangi keduanya matahari dan bulan, laisa bimakruhin, laisa ialah tidak ada istidbar, bimakruhin ialah makruh. Berarti tidak makruh menurut Imam Nawawi. Tapi masalah kencing tadi menurut Imam Nawawi haram ya. Tempat air yang menggenang sedikit atau banyak. Lanjut, tinggal sedikit habiskan. Wa qala fi Syarhil Muwassit, wa qala dan berkata siapa Imam Nawawi fi Syarhil Wasiti dalam kitab Syarah Al-Wasit, inna tarkastiqbalihima, sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya matahari dan bulan, wastidbarihima, dan membelakangi keduanya, sawaun ialah sama, ai fayakunu mubahan, maka ada tarkun meninggalkan mubahan ialah mubah. Menghadap yang enggak menghadap ya sama aja. Mubah boleh, hal mubah itu boleh saja. Menghadap enggak menghadap ya mubah, itu boleh, enggak makruh menurut Imam Nawawi dalam kitab apa? Syarah Al-Wasit. Wa qala fit tahqiq, wa qala dan berkata siapa Imam Nawawi fit tahqiq dalam kitab At-Tahqiq, inna karahata istiqbalihima, sesungguhnya kemakruhan menghadap keduanya, la aslaha, ialah tidak ada dasar, laha bagi karoha, tidak ada dasarnya. Kata orang sekarang itu tidak ada dalilnya, tidak ada bahayanya. Karena kita juga tidak menyembah bulan matahari, gitu ya. Cuman hanya sekedar mengagungi keindahannya. Wa qaluhu, adapun perkataan Kiai Musannif, wala yastaqbilu ila akhirih, lafaz wala yastaqbilu sampai akhir, sakitun ialah gugur fi ba'di nusakhin matni, dalam sebagian nasakh matan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hal-hal perkara yang membatalkan wudu. Nah, ini harus kita hadiri, harus kita simak ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan baik yang ada di sini yang mengisi makna, nyimak, ataupun para mustami'in dan mustaham sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.